terus robotik laboratory dan computer science research center. Nah, selain dari dua universitas perguruan tinggi di luar, kita juga melakukan benchmarking di FSRD ITB. Jadi dia di FSRD ITB ini memiliki ruang kelas, perpustakaan, galeri, ruang seminar, terus juga ada studio seni lukis, studio seni grafis, seni patung, seni keramik, dan juga studio desain komunikasi visual, studio desain interior, desain produk, kriya tekstil. Nah, selain dari studio dan ruang-ruang tadi, ada workshop untuk yang kerja, terus workshop untuk metal, ada juga studio untuk magister seni rupa dan laboratorium. Selanjutnya, nah dari setelah benchmarking, kita juga mencari untuk kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan sarana prasarana. Jadi untuk pertama ini adalah kebutuhan untuk pendidikan. Nah, di sini kita bagi menjadi sarana dan prasarananya. Nah, di pendidikan ini kita juga melihat dari kebutuhan dari kelompok-kelompok lain dan juga yang sedang dialami saat ini. Jadi dari sarana juga kita ada dari kebutuhan pendidikan adalah premium Zoom account. Nah, yang bisa diakses untuk teman-teman semua secara bebas, terus protokol kesehatan, network communication, akses software yang legal, dan juga desain book literatur. Nah, untuk prasarananya kita juga membutuhkan ruang kelas, ruang auditorium, ruang laboratorium, library, galeri, dan ballroom. Selanjutnya yang kedua untuk kebutuhan risetnya, nah ini kita untuk sarananya itu butuhkan untuk mesin produksi, sistem pengujian kelayakan riset, riset komersial, dan juga koneksi riset universitas dengan industri. Untuk prasarananya ada workshop studio, studio produksi untuk proyeknya, galeri, dan research center. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah untuk PPM-nya, jadi sarananya adalah kebudayaan sosial masyarakat, pelatihan pembekalan, edukasi industri kreatif, dan organisasi atau komunitas. Nah, prasarananya adalah inkubasi untuk branding. Nah, yang keempat adalah needs untuk startup-nya. Nah, di sini untuk startup itu kebutuhan sarananya adalah mentoring industri kreatif dan bimbingan serta networking. Kemudian prasarananya adalah workshop studio dan store. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi berdasarkan kurikulum akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi di sini selain berdasarkan kategori yang pendidikan, riset, PPM tadi, dan startup, kita bikin rekomendasi berdasarkan kurikulum dari yang ada sekarang. Jadi kan ini kita ngambil dari kurikulum DKV karena memang kita kan kemarin sudah memutuskan sepakat untuk fokus di DKV saja. Jadi kalau di DKV sini semester 1 ada mata kuliah dasar DKV 1 dan gambar bentuk. Sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang mata kuliah ini adalah yang pertama tentunya ruang kelas yang dengan adanya AC dan LCD. Yang kedua itu ada studio. Nah, studio ini bedanya dari ruang kelas. Studio ini adalah tempat untuk mahasiswa untuk mengerjakan, di mana bisa setelah mengerjakannya itu bisa setelah kelasnya. Jadi misalkan kelasnya cuma 2 jam atau 5 jam, tapi setelah itu ada ruang studio di mana mahasiswa ini bisa mengerjakan dasar desain DKV ini sama gambar bentuknya. Terus selanjutnya sarana prasarana yang dibutuhkan tentunya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk ketika mahasiswa bereksperimen terhadap pengerjaan tugas dasar DKV dan gambar bentuk ini. Nah, ini kan alat dan bahannya ini ada yang istilahnya seperti alat-alat tulis kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa bentuknya dari pihak kampus yang menyediakan, atau kalau enggak di kampus itu ada store di mana tuh yang lengkap menyediakan
alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, waktu saya dulu pernah sempat ke Taiwan waktu summer program. Nah, di sana itu ada di kampusnya sendiri itu ada semacam Gramedianya gitu. Jadi di situ tuh udah lengkap. Kalau mahasiswa desain mau butuh alat dan bahan apapun untuk tugas di situ ada. Nah, mungkin kita bisa merekomendasikan untuk menyediakan semacam store gitu yang isinya lengkap, yang menyediakan alat dan bahan untuk mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya galeri. Nah, kalau di ITB seperti yang kita benchmarking tadi, nah di ITB ini ada yang namanya galeri, saya tadi lupa, galeri itu yang fungsinya untuk memamerkan karya mahasiswa. Nah, kan karena kita fokusnya di mahasiswa desain yang hubungannya dengan karya, dan biasanya setelah tugas ini ya udah cuma dikembalikan aja, padahal ini adalah sebuah karya yang perlu diapresiasi. Nah, karena itu kita membutuhkan sarana dan prasarana berbentuk galeri untuk memamerkan karya-karya tugas dari mahasiswa, dan ini bisa dikembangkan lagi agar pengunjung galeri ini bukan hanya dari internal mahasiswa aja, tapi juga bisa dari luar juga. Dan untuk membuat galeri yang bagus harus punya galeri yang layak. Dan itu bisa dengan salah satunya dengan arsitektur yang bagus seperti itu. Next. Nah, selanjutnya hampir sama seperti yang semester 1. Kalau semester 2 ada dasar DKV 2 sama gambar bentuk 2. Nah, kurang lebih kebutuhannya itu sama. Next. Nah, di semester 3 ini yang menjadi poin adalah ada namanya mata kuliah fotografi. Nah, tentu saja di mata kuliah fotografi ini kita butuh lab atau studio fotografi yang berserta peralatan. Nah, peralatannya termasuk kamera, lampu, properti. Nah, kalau misalnya di existing sendiri sudah ada, tapi kalau dari pengalaman saya dulu, kameranya itu nggak bisa dipinjem-pinjemkan gitu kan. Maksudnya kameranya untuk waktu di studio aja. Nah, ini bisa kita kembangkan, misalkan untuk mahasiswa bisa dipinjamkan kamera masing-masing untuk bisa belajar, seperti itu. Dan biasanya studionya nggak dibuka dengan bebas, sehingga mahasiswa sendiri nggak bisa istilahnya mengeksplor pelajaran fotografi ini secara bebas, seperti itu. Jadi mungkin bisa diubah juga, dikembangkan juga di bagian regulasinya. Next. Nah, selanjutnya kalau di semester 4 ini yang menjadi poin adalah adanya mata kuliah videografi dan ilustrasi. Nah, kalau di mata kuliah videografi ini kita butuh lab atau studio multimedia lengkap dengan komputernya untuk mahasiswanya dan juga dilengkapi dengan lisensi software edit video. Nah, terus ada juga peralatan videografi, misalkan kamera, mikrofon, recorder, dan lain sebagainya. Nah, selama saya kuliah kemarin, semua peralatan ini, baik komputer atau software atau mikrofon, kamera, itu semua dari mahasiswanya sendiri, sedangkan dari pihak kampus tidak menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Terus untuk mata kuliah, belum. Yang tadi mata kuliah ilustrasi. Nah, ini kan kalau ilustrasi ada ilustrasi digital dan ilustrasi manual. Nah, kalau alat ilustrasi digital, manual, kita perlu sarana dan prasarana mungkin hanya berupa studio itu tadi dan seperti alat tulis gitu. Nah, kalau yang ilustrasi digital, kita butuh alat penunjang ilustrasi digital nih, misalkan Wacom dan pen tablet atau iPad, nah atau software ilustrasi digital. Nah, kalau di luar negeri itu ada kampus yang memang menyediakan Wacom itu untuk mahasiswanya. Nah, sedangkan mungkin itu kurangnya dari kita. Next. Selanjutnya semester 5, di sini ada yang perlu digarisbawahi, ada animasi sama teknologi grafika. Nah, kalau untuk animasi kita butuh studio multimedia lengkap
dan komputer dan software animasi. Lalu yang keempat ada studio workshop grafika atau untuk percetakan itu, beserta peralatan dan bahan untuk workshop teknik percetakan. Kan teknik percetakan ada banyak, itu ada sablon, ada yang lain-lain. Nah itu waktu saya kuliah tuh kita semua yang menyediakannya itu dari mahasiswa sendiri yang presentasi, bukan, tapi dari pihak kampus tidak mengenalkan itu kepada mahasiswa seperti itu. Selanjutnya. Nah, semester 6 ini yang perlu digarisbawahi ada desain antarmuka yang artinya kita membutuhkan Laptop Studio multimedia dengan komputer dan software UI. Next. Semester 7 ini kita butuh ballroom karena ada teknopreneur. Teknopreneur kan di mana kita mahasiswa itu biasanya bikin bisnis gitu, dan mungkin kita membutuhkan ballroom untuk jadi apa sih, acara bazar seperti itu, karena biasanya teknopreneur ada prakteknya kayak gitu. Untuk yang semester 8 masih karena cuma 3 akhir dan manajemen desain, kebutuhannya ada di ruang kelas sama studio saja. Itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Prima. Nah, setelah ada rekomendasi solusi yang sudah dijabarkan sama Mbak Dinda, ini ada beberapa hambatan yang ada di kenyataannya sekarang. Karena prasarana, hambatannya ada di yang pertama, banyaknya sarpras tidak tepat guna. Tidak tepat guna ini maknanya bukan berarti salah atau tidak berguna, tapi lebih ke sudah ada, tapi juga kadang perawatannya juga tidak terawat, atau juga perlengkapannya juga tidak lengkap. Pokoknya tidak tepat guna ini tidak cocok dengan masa kini seperti itu. Lalu kurangnya sosialisasi penggunaan sarpras ini juga menyambung nomor pertama. Jadi sarpras itu kan ada dan eksis karena perawatan yang memadai. Nah, yang terjadi adalah ada dan lumayan sarpras ini juga lumayan adanya tersedianya, namun tidak dibarengi dengan penggunaan, ataupun ya mungkin kami tidak tahu ya, mungkin juga dananya juga kurang, atau lebih ke SDM-nya juga kurang, itu juga kami juga kurang tahu. Yang pasti perawatannya itu kurang. Nah, ini kan berarti penting kalau sosialisasi penggunaan sarpras ini menjadi tanggung jawab siapa. Kalau di PABIS atau lebih turun lagi di bawah, biasanya di desain, katakanlah satu departemen, katakanlah di desain komunikasi visual, biasanya kan ini menjadi tanggung jawab sekdep yang menjadi perpanjangan tangan dari pembantu rektor seperti itu. Nah, tapi terkadang sekdep juga lupa bahwa kewajibannya adalah perawatan, dan juga tendik-tendik juga komunikasinya kurang seperti itu. Lalu kurangnya revitalisasi berkala. Ini juga sebenarnya 1, 2, 3 ini satu masalah besar ya, tapi dijabarkan lebih detail lagi. Next. Nah, ini ada solusi yang kami himpun setelah kami rembuk tuh ada 5. Yang pertama ada pemanfaatan sarpras yang ada secara tepat guna, nih menyambung tadi permasalahan yang sudah disebutkan. Jadi kalaupun ada, kalaupun tersedia meskipun kurang maksimal, ini solusinya adalah dimaksimalkan lagi. Mungkin dirawat atau diberdayakan lebih baik lagi. Yang kedua, penambahan sarpras yang memang dibutuhkan dan belum ada. Ini juga penting, seperti kalau ada solusi-solusi yang tadi disebutkan Mbak Dinda yang belum ada, mungkin bisa direncanakan di awal musim, maksudnya awal tahun sebelum penerimaan mahasiswa. Jadi di list itu ada apa aja yang mungkin butuh. Jadi kalau sarpras ini kan memang fungsinya lebih ke usia ya. Jadi adanya berapa digunakan sepanjang tahun yang ada. Nah, lebih baik mungkin lebih ke kalau
ada event atau ada seasonal seperti rebranding kampus, rebranding istilahnya pencitraan yang baru lebih pusat itu momennya mungkin lebih dimanfaatkan ke situ. Jadi tidak hanya rebranding kampus, tapi juga rebranding Sarpras. Jadi luar dalam itu diperbaiki. Terus yang ketiga juga menyambung revitalisasi dan perawatan Sarpras berkala. Yang keempat, sosialisasi atau sistem yang membuat Sarpras mampu dimanfaatkan secara baik dan benar. Ini lebih ke teknisnya, lebih ke PIC dan lebih ke perawatannya supaya Sarpras yang ada itu tetap ada. Jadi misal pembuatan atau perencanaan Sarpras ini ada di tahun 2021. Nah, setidaknya kan 10 hingga beberapa tahun ke depan itu Sarpras ini tetap eksis dan setidaknya itu ada PIC yang merawat ini atau yang bertanggung jawab, dan juga adik-adiknya mahasiswa ini, adik tahun, adik tingkat ini juga ada kesadaran kalau tidak merawat bahkan tidak bisa memanfaatkan lagi seperti itu. Lalu yang kelima, sistem dan badan yang mengawasi pemanfaatan dan perawatan Sarpras ini juga lebih didisiplinkan lagi. Misal PIC-nya dari Tendik. Nah, Tendik ini membawa bawahnya siapa lagi, dosen PIC-nya, lalu ada mahasiswa siapa lagi yang menjadi perwakilan mahasiswanya. Mungkin lebih disiplin dimasukkan ke badan himpunan mahasiswanya, atau memang ditunjuk secara perorangan yang menjadi sebuah kedisiplinan tingkat lanjut supaya Sarpras ini juga terawat gitu, tidak hanya tanggung jawabnya dari pihak dosen maupun tendik, tapi juga mahasiswa ini ikut turun tangan bahwa ada pentingnya Sarpras ini digunakan karena mendukung kegiatan akademis maupun non akademis. Seperti itu. Next sudah ya. Nah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami, di mana kami sudah menghimpun dan melakukan sedikit riset, Pak Bis, seperti itu. Nanti kalau ada kurang, mohon dikoreksi, dan rekan-rekan mohon ada masukannya supaya ada perbaikan. Terima kasih. Mas Prima, saya coba nambahin. Ini ada Mas Busro Punjung kan ada beberapa pertanyaan dan sudah dibantu juga sama Bu Yuanita. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya sedang ada kegiatan di kampus juga, jadi ini sambil double. Jadi gini Pak, untuk pertanyaan dari Mas Punjung, ada kebanyakan itu ada banyak mahasiswa yang salah pilih jurusan, gimana cara mengatasinya? Ada masukan dari Bu Yuanita ini, ada event, usulan event kayak trial class gitu, itu juga masuk. Sebelumnya, kebetulan Pak Bambang, saya bekerja di kampus, istilahnya di institusi juga, saya di UNESA, walaupun tidak sebagai tendik dan lain-lain, tapi saya lebih ke TV, jadi ke media digitalnya TV dan radio untuk promosi. Jadi untuk sebagai gambaran aja ya, untuk menjawab pertanyaannya dari Mas Punjung, apa yang dilakukan UNESA mungkin bisa diadaptasi juga sama ITS, atau mungkin kita berkolaborasi nantinya. Jadi kalau yang dilakukan untuk mengatasi hal seperti itu, kebetulan kan memang saya ranahnya di TV atau media yang untuk berpromosi di lingkungan kampus ini, di TV dan radio. Jadi sebelum ada pendaftaran kayak SBMPTN dan lain-lain itu sudah ditarik dulu. Jadi kita istilahnya dari bidang akademik, dari wakil rektor 1, itu sudah ada timeline. Di situ nanti kita akan bekerja sama, bagian promosi, bagian kehumasan, juga ada nanti bagian event, ada bagian apa lagi kemarin itu ya. Jadi sudah kita tarik dari UNESA itu ditarik semacam jadwalnya. Jadi untuk kita yang bagian promosi, bagian TV dan radio, kita untuk yang dilakukan adalah di radio
itu kita membuat semacam podcast, mengundang banyak dari jurusan-jurusan tersebut. Di situ dijelaskan. Jadi itu untuk mengatasi semacam promosinya lah dari UNESA itu diakali seperti itu. Kemudian kita ada program TV, walaupun itu hanya di YouTube channel, itu di situ ada interaktif di sana. Jadi bisa langsung kita live-kan di YouTube di sana. Nanti calon-calon mahasiswa itu bisa langsung bertanya. Di situ kita ketika itu menghadirkan wakil rektor 1 dan juga ketua admisi. Dan itu kita program live kan seminggu sekali, setiap hari Kamis sore itu dalam 1 bulan dalam timeline kita itu kira-kira 2 minggu sebelum SBMPTN dimulai waktu itu 1 bulan atau 4 minggu 4 tayangan ini fokus kepada pendaftaran. Jadi ada minggu pertama kita membahas tentang gimana cara mendaftar, kedua kita membahas jurusan-jurusan utama yang ada di kampus UNESA ini, kemudian di minggu ketiga kita membahas, kita juga menghadirkan dari psikolog dan juga kebetulan di UNESA kan ada prodi BK, konseling, itu kita datangkan gimana cara sama persis sama Mas Kunjung, gimana caranya biar mahasiswa itu tidak salah jurusan. Kalaupun sudah salah jurusan, apa yang harus dilakukan. Jadi kita ada semacam itunya dan itu live, bisa ditanyakan lewat live chat maupun bisa langsung dilakukan kayak telepon, kayak apa hotline call gitu, semacam itu. Seperti itu sih kalau yang dilakukan di tempat kerja saya. Jadi sebagai gambaran saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Mas Tareja untuk masukannya. Terima kasih. DKV ini unik di ITS. Maksudnya yang mendaftar DKV itu anak-anak pinter. Ya, jadi termasuk 5 besar kalau nggak salah. Ya. Jadi dari segi angka nilai SMA-nya. Jadi yang masuk DKV ini anak-anak pinter. Ya. Jadi yang dipelajari mungkin juga nggak terlalu sulit ya. Pokoknya anaknya kreatif, punya skill ya, oke jadi ya. Mirip dengan ini TI. Anak TI yang mendaftar TI itu anak-anak pinter ya. Dan pelajaran TI itu nggak sulit ya. Maksudnya kita kan ada ciptaan manusia, bukan ilmu alam ya, tapi optimasi ya, menghitung truk yang paling murah gitu. Sebaliknya dengan yang daftar ke perkapalan ya, atau fisika ya, itu mungkin nggak terlalu pinter-pinter, tapi materinya sulit loh, perkapalan sama fisika itu. Yang daftar mungkin pilihan kedua gitu ya, itu. Tetapi kalau yang DKV ini benar-benar milih anak itu ya, terpilih, ya memilih sesuai dengan bakatnya. Jadi saya kira luar biasa ya DKV ini. Kalau sebelum ada DKV itu, kalau kita lihat ini map ITS itu nggak ada desainnya, ya, polosan ya. Atau spanduk ya, spanduk sangat polos gitu, malah jadi bahan canda ya untuk ini arsitek sains ya. Arsitek sains itu kalau kolom gedung itu katanya putih, nggak ada apa-apanya, nggak ada desainnya gitu ya. Ya jadi memang DKV ini sangat dibutuhkan di ITS ya. Jadi ya di Indonesia, di dunia ya. Jadi bahkan orang-orang elektro yang kemarin ada kerjasama 5G ya, kedatangan mesin-mesin, langsung kontak dosen DKV, Pak tolong dibuatkan info gimana. Ya jadi untuk ya terus ini Humas ITS ya, Humas ITS mungkin dari interior banget, tapi di bawahnya DKV semua ya. Jadi tampilan website itu orang-orang DKV semua. Jadi ya jadi seger kalau ada DKV ya, jadi indah gitu ya. Nah, bagaimana sarana prasarana ini yang perlu dibutuhkan ya, begitu. Kemudian ya ini masukan dari grup-grup lainnya, monggo disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa grup D ini sudah benchmarking dengan Royal College ya, FSRD, LaSalle ya. Nah, cuma saya usul, gimana kalau ini sarana olahraga ya, lepas dari masalah COVID ya. Ya jadi saya kira anak-anak itu jangan melek bengi ya, paginya ngantuk. Seharusnya harus olahraga tetap ya.
anak-anak waktu itu main basket ya. Sekarang pandemi ini kayaknya nggak lagi ya. Saya kira olahraga ini perlu ya, perlu banget ya, supaya staminanya. Ini anak-anak gendut semua ya, perutnya gede gitu ya. Jadi gimana supaya ramping gitu ya. Baik ya. Nah, kalau kita lihat dosen-dosen DKV ITS itu minimal 3 ya. Dia S2-nya itu ke ITB ya, atau ke ITS, Game Teknologi. Kemudian ada kelompok ketiganya lagi, ke UNER ya, UNER Komunikasi ya. Nah ini, 3 ini ya itu intinya DKV ya. Jadi saya kira ini kesempatan DKV buat lebih akses lagi ya. Ya jadi bahkan kemarin iCar ITS ya, itu strippingnya juga butuh anak DKV juga ya, stripping ya. Apalagi logonya ya, logonya. Siapa lagi kalau bukan orang-orang DKV ya. Walaupun kadang-kadang orang-orang bercanda ya, ini para WR itu ini bukan karya seni saya loh, ini jadi guyonan. Padahal yang hanya bisa buat orang-orang DKV ya. Baik. Nah, silakan mungkin ada masukan dari teman-teman grup lain untuk grup sarana prasarana. Jangan lupa juga ada ini ya, entrepreneur-nya gimana tadi? Startup ya, startup itu juga ya, jadi perlu disinggung juga ya grup D ya, startup bagaimana ini. Pak Bambang, tidak diskusi Pak. Ya sebentar Pak Busra, sebentar Oke, Pak. satu lagi. Tadi kelupaan. Nah, karena teman-teman di kafe ini juga terlibat dengan departemen lainnya ya dalam melaksanakan pekerjaan ya. Jadi membuat brandingnya, maka sarana prasarana tidak cukup hanya di DKV aja ya, mungkin di ITS. Ya gimana kira-kira? Ya tadi Mas Prima. Ya jadi gimana sarana prasarana yang ada di ITS yang sehingga teman-teman DKV, mahasiswa DKV lebih berkiprah lagi ya. Ya karena anak DKV nyebar kemana-mana ya, dibutuhkan seluruh departemen kira-kira. Ya, terus masalah store tadi ya, masalah store itu juga, ya saya waktu itu di Wolonggong juga ada tokonya ya. Kalau Sabtu ini beli koran saya, korannya tebel gitu, di Australia. Ya, kaos ya, buku-buku. Nah, store-nya ITS mana? Mungkin Sakina itu ya. Ya jadi Sakina ini bagian dari ITS ya. Kalau kondisi nggak pandemi itu kita cari kertas A5 pun ada di sana ya. Sudah siap dia, kebutuhan mahasiswa ITS ini ya. Waktu itu TA-nya A5, sekarang balik A4 lagi ya. Baik, silakan Mas Busro. Cukup Pak. Gitu ya? Iya. Baik ya, jadi untuk grup D mungkin sarprasnya bisa lebih sedikit melebar ke ITS ya. Tidak hanya di DKV. Karena riset dan PPM-nya juga. Izin menanggapi Pak Bambang. Ya silakan Mas Rima. Jadi kemarin kan kalau di awal itu study case-nya untuk sarprasnya itu kreabis ya Pak. Nah kemudian di presentasi sebelumnya Pak Agus itu sempat mengkerucutkan bahwa mungkin lebih fokus di DKV saja gitu Pak Bambang. Jadi akhirnya kita tadi mengerjakannya untuk DKV saja Pak. Nah, apakah ketika nanti misalkan kita memperlebar lagi, mungkin kita juga butuh batasan Pak, dan kira-kira output yang harus kami hasilkan itu seluas apa Pak? Soalnya biasanya kalau untuk sarpras sendiri, untuk satu sarana prasarana dengan yang lainnya itu ada benang merahnya Pak biasanya gitu. Nah itu mungkin gimana ya Pak? Ya. Dibahas juga ya ITS, kreabis ya. Nah mendalamnya di DKV ya. Karena teman-teman DKV kan melakukan penelitian APMAS tidak hanya di DKV aja toh. Mereka juga berinteraksi dengan dosen-dosen lain di ITS ya. Jadi
mau nggak mau dibahas lah, mungkin 1 slide 2 slide ya, baru mengkerucut ke Sarprasna DKV. Nah ini DKV ini juga sebaiknya sepatnya akan punya gedung baru ya, seperti interior asik. Ya, jadi saya kira udah waktunya ya DKV ini punya. Tadi saya kok nggak melihat itu ya, mata kuliah ergonomi lingkungan. Ya, ini penting sekali ya. Jadi kalian memasang spanduk itu dengan jarak berapa ke orang ya, sehingga masih bisa terbaca fontnya ya. Itu sudah ada Pak di DKV lingkungan Pak di di perancangan 3 Pak. Jadi itu dikemas dalam 1 mata kuliah Pak. Iya. Baik, DKV lingkungan ya. Iya Pak. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi silakan dipertajam. Tadi belum sempat visual thinking ya. Jadi masih polosan ya tulisannya. Baik, menginjak ke grup. Izin Pak Bambang. Ya silakan Pak Didi masukkan. Oke, ini menindaklanjuti yang kemarin menarik juga yang disampaikan Pak Agus juga. Ini tadi sudah dibahas Mbak Adinda, tapi mungkin jadi topik yang menarik Pak. Kan karena COVID ini kan Sarprasnya banyak yang nganggur ya Pak. Apakah memang ada rencana dari ITS untuk mengalihfungsikan atau bagaimana ya Pak? Atau mungkin ini juga diskusi yang menarik dari rekan-rekan sekalian gitu Pak. Iya. Baik ya, jadi memang COVID ini nggak tahu kapan berakhirnya. Jadi kalaupun kita lepas untuk kegiatan lain, tak tahu nanti ada. Ya kita berdoa semoga sembuh. Apalagi sekarang ada smart class ya, Jadi untuk mata kuliah hibrid kita akan melakukan di sana smart class ya. Dan sudah berlangsung 3 minggu ya. Jadi anak-anak Surabaya untuk mata kuliah tertentu, dosen-dosen di bawah 50 tahun ya yang boleh ngajar. Jadi kalau yang di atas 50 rawan kena ya. Dan itu pun gara-gara kasus Madura kemarin banyak orang tua keberatan ya, melarang anaknya ikut kuliah. Jadi baik Pak Dedi, jadi mungkin iya ya, jadi ruang-ruang kelas kosong itu eman kalau nggak dipakai. Tadi diskusi terakhir mau ini Pak, gimana kita kalau menganut sistemnya Kidzania tapi untuk kampus? Gimana? Kidzania tapi untuk kampus Pak, kan kalau Kidzania itu kan anak-anak itu beli uang mainan gitu ya, terus habis itu dia ke lab bikin roti, kemudian ke lab mempraktekkan apapun itu ya Pak. Jadi penyiar radio, jadi apa? Nah itu kan lab-labnya ITS banyak Pak. Nah itu open visit ke sekolah kejuruan gitu ya buat mencoba lab mechanical, lab apa kan. Untuk ini juga sih Pak, untuk branding juga sih itu menarik. Atau jangan sudah dilakukan ya? Mungkin dari rekan-rekan ITS atau alumni. Mohon maaf saya nggak tahu progresnya. Iya. Baik ya, jadi memang perlu dipikirkan ya untuk katakanlah COVID ini 5 tahun lagi ya, ini kita harus action ya, jangan sampai kelas-kelas itu kosong ya. Atau 2 tahun lagi ya, gimana ini? Pak, mohon izin Pak, menyambung Pak. Ya silakan. Terkait sarana dan prasarana yang sudah dijelaskan tadi kan ada beberapa kebutuhan yang spesifik mungkin Pak ya. Contoh misalnya kayak lab, fotografi ataupun studio gitu, ataupun galeri gitu. Nah kalau di kebijakan kampus ataupun aturan kampus sendiri, apakah itu memungkinkan untuk partner dengan pihak ketiga gitu Pak ya, apakah perusahaan untuk join gitu Pak, untuk misalkan ada galeri studio apa di ITS tapi itu
dikelola bersama dengan pihak ketiga ataupun perusahaan di luar dari ITS gitu. Apakah saat ini aturannya memungkinkan atau seperti apa ya Pak ya? Iya. Ya, jadi sangat memungkinkan ya. Jadi sekarang ada teaching industry ya untuk memproduksi biogas. Ini lagi bargaining position antara ITS dan pemberi dananya ya. Diperinci ya siapa yang mengelola ya. Jadi sangat memungkinkan itu. Oh iya, satu lagi ya. Teman-teman sudah membahas STP kemarin ya. STP ya. Jadi STP itu tidak di bawah DKPU, tapi di bawah DIKST ya. Nah, untuk penambahan alat-alat lab tadi ya, itu akan dilakukan di STP. Jadi di luar departemen ya. Dan ini apa ya? Jadi kita akan mendapat loan dari ADB ya. Sekian ratus miliar ya. Ini memang direncanakan tahun ini ya, sudah mulai ya, groundbreaking ya. Nah, ini salah satunya adalah untuk penambahan alat-alat lab ya. Tentunya juga salah satunya industri kreatif ya. Ya, jadi sudah menyusun ya teman-teman untuk apa aja yang akan kita beli ya. Udah lengkap ya spesifikasinya. Ya, jadi selain lab itu ada di departemen, juga ada di STP ya. Nah, di STP tadi juga melibatkan pihak luar tentunya ya. Saya kira sudah saatnya ya kita, makanya MBKM itu perkawinan antara perguruan tinggi dan industri ya. Ya, jadi tidak melaku dewe-dewe, jadi saling bekerja sama ya, gitu. Ya, Pak Bambang, ya silakan. mohon izin bertanya Pak. Misalkan kalau ada industri sedang melakukan kajian, kita baiknya menghubungi LPPM atau STP Pak ya? Saya agak kurang familiar dengan perbedaan LPPM dan STP ini seperti apa Pak ya kira-kira Pak ya, skopnya Pak? Iya, jadi kita sudah membuat garis tegas ya antara DRPM dan DIKST ya. DRPM itu untuk penelitian dengan TKT 1 sampai 6 ya. Ya, jadi belum digunakan di industri ya. Tapi kalau DIKST TKT-nya 7 sampai 9. Nah, kalau sudah melibatkan industri ya untuk ada kontrak begitu, ada direktorat lain di KPU. Ya. Jadi DRPM itu direkturnya Pak Hatta, DIKST-nya Pak Avandi, di KPU ada lagi dari sipil ya. Jadi semua kalau kita punya kontrak desain ya, kontrak mungkin pembuatan prototipe ya untuk industri ya yang ada kontraknya, maka lewat di KPU. Kemarin ada struktur organisasi ITS ya, itu kan kelihatan. DIKST, DRPM, DRPU, DKPU. Jadi kalau kita ada merancang gedung atau mungkin tugas perawatan atau ya industri atau manufaktur tertentu, maka lewat DKPU kita. Ya sudah jelas aturan mainnya ya, berapa persen harus diserahkan. Baik ya, jadi kita lanjutkan ke grup E ya, biar lebih lebar lagi. Silakan grup E. Baik Pak, izin share screen dari kami grup E. Udah kelihatan Pak ya. Baik, kami dari kelompok E, sebelumnya kami ingin sedikit mengulas tentang empati terhadap stakeholder, di mana kami itu kemarin sudah menemukan beberapa poin
yang sepertinya itu perlu untuk di-highlight gitu ya. Khususnya adalah pada poin-poin yang harus kita benahi atau coba untuk memperbaiki. Nah, seperti dosen yang contohnya kemarin itu ada seperti dosen yang kurang memberikan apresiasi terhadap karya mahasiswa, adanya pendidikan soft skill yang masih minim dan juga kecenderungan tendik dalam memberikan pelayanan yang berbanding lurus dengan kurangnya budaya membaca dan juga minat exploring mahasiswa. Nah, oleh karena itu kami mencoba mencari celah untuk solusi dari itu semua dan untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Mbak Yuni dan juga Mas Saiful. Silakan Mbak Yuni, Mas Saiful. Suaranya kurang jelas. Iya. Mbak Yuni suaranya kurang kedengar. Halo. Halo, apa suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Halo. Udah Mbak. Maaf Kak, ya ini saya off kameranya supaya suaranya lebih jelas. Ya. Jadi di sini kemarin kami telah melakukan brainstorming untuk menentukan masalah yang akan kami angkat dalam tugas ini supaya bisa lebih fokus. Nah, untuk yang pertama ini dari dosen. Nah, dari dosen saat ini untuk metode pembelajarannya yang masih kurang. Seperti yang pertama, yaitu kurangnya apresiasi terhadap karya mahasiswa. Dan yang kedua, yaitu kurangnya pengajaran tentang konsep cara pandang bisnis dan juga soft skill. Dan yang ketiga, yaitu pembelajaran yang berfokus hanya pada dosen dan kurang menarik perhatian. Nah, di sini untuk solusi yang kami berikan, yaitu yang pertama, nah dari sistem pembelajaran yang berfokus pada dosen saja, ini dirubah menjadi sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran dengan berbasis fakta secara aktual dan juga didukung beberapa video audiovisual yang menarik untuk dalam sistem pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu mengenai self-learning, di mana materi yang diberikan ini lebih mendorong untuk mengetahui lebih jauh dengan kompetensi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu exploring, di mana kita dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam sistem pembelajaran. Akan tetapi dalam hal ini tetap sesuai dengan kaidah atau standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Mas. Sebelumnya, Mas. Yang mahasiswa. Nah, untuk yang kedua ini dari mahasiswa, yaitu yang pertama, kemampuan soft skill pada mahasiswa itu masih kurang, seperti manajerial komunikasi, dan juga presentasi. Nah, di sini mungkin solusi yang bisa kami berikan yaitu dengan memberikan materi belajar yang memberikan instrumen pengukuran dan juga melakukan praktek secara langsung terhadap materi yang sudah diberikan. Nah, untuk yang masalah kedua ini yaitu mengenai pengetahuan tentang program studi yang minim akibatnya merasa salah jurusan. Nah, ini yang sudah kami bahas sebelum kami presentasi tadi. Nah, untuk solusi yang kami berikan di sini, kami bisa melakukan roadshow seperti membuat sebuah seminar, di mana seminar nantinya itu terdapat sebuah serangkaian seperti seminar, terus ada kuliah tamu, kemudian ada beberapa lomba. Nah, sebenarnya untuk pameran ini juga kita
tidak difokuskan yang mengikuti pameran ini bukan hanya mahasiswa dari tugas akhir saja, melainkan dari mata kuliah yang basisnya memang studio. Jadi mulai dari semester 1 sampai dengan tugas akhir semua mahasiswa itu bisa mengikuti pameran ini. Nah, selain itu dengan adanya pameran ini kita juga bisa apresiasi hasil karya mahasiswa yang mengikuti pameran ini, dan juga di sini kita juga bisa memberikan di sini juga soft skill dari mahasiswa itu juga bisa terasah karena mereka bisa langsung bertatapan dengan user mereka. Nah, mungkin untuk lomba-lomba yang diberikan mungkin bisa dengan seperti memberikan lomba-lomba yang sesuai dengan materi yang kita dapat ketika kuliah, tetapi materi-materi basic seperti estetika bentuk. Nah, itu kan seperti materi-materi yang basic. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah tema dalam sebuah lomba itu. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan dari minat dan motivasi untuk mengikuti penelitian, kegiatan lain seperti seminar, organisasi yang masih rendah. Nah, di sini kita solusi yang kami berikan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam beradministrasi dan juga memberikan pengarahan kepada mahasiswa terhadap sebuah penelitian, bahwa sebenarnya penelitian itu tidak serumit yang mereka pikirkan, dan juga memberikan gambaran benefit yang menjanjikan kepada mereka. Selanjutnya, nah untuk dari Tendik ini, mereka cenderung pasif ketika melakukan sebuah pelayanan, dan juga beberapa informasi yang masih kurang mendetail. Nah, mungkin solusi yang bisa kami berikan yang pertama yaitu dengan memberikan penempatan dan juga posisi yang sesuai dengan bidang yang sesuai dengan background-nya. Dengan cara kita membuat sebuah rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan, relevan di bidang yang diminati, dan juga sesuai dengan background pendidikannya. Untuk solusi yang kedua yaitu dengan adanya sistem reward untuk mengapresiasi kinerja dari mereka masing-masing. Seperti kita memberikan jenjang karir yang lebih jelas kepada mereka, kenaikan jabatan, dan juga prioritas khusus. Selanjutnya, Mas. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini akan dijelaskan dengan Mas Saiful. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yuni. Teman-teman, suara saya terdengar ya? Ya, jelas, Mas. Benar. Jadi saya akan melanjutkan presentasi untuk development strateginya. Silakan, Mas Tegas. Ini strategi yang kita coba ajukan untuk pengembangan sumber daya manusia, di mana di sini untuk model strategi ini kita peruntukan untuk dosen dan tendik. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Yuni tadi, dimulai dari pengadaan SDM, rekrutmen, ada pengembangan karir, mutasi, retensi, penghargaan, dan sanksi. Nah, saya juga sebelumnya akan di ITS ya, jadi karena kemarin dari Pak Bambang usulnya menyeluruh secara umum di ITS, jadi sebagian besar referensi ketika saya masuk waktu kuliah itu untuk tendik terutama itu memang cenderung pasif ya, karena saya lihat beberapa di antara tendik itu ditempatkan tidak pada apa yang dia minati, jadi terkesan datang hanya untuk bekerja dan ya udah, jadi tidak pada passionnya lah istilahnya, kalau pakai istilah yang sering dipakai sekarang ini. Misalnya dulu di tempat saya, misalnya di teknik mesin itu untuk ininya apa namanya, untuk pengelola lab dan juga untuk pengelola perpustakaan itu tidak
tidak gampang kita mengaksesnya. Jadi harus hanya teman-teman orang-orang tertentu yang bisa mengakses dengan leluasa ya. Meskipun sebenarnya kan harusnya setiap mahasiswa bisa mengakses dengan mudah ya. Hanya orang-orang yang dekat dengan dia aja misalnya seperti itu. Nah itu kan perlu diperbaiki. Mungkin di jurusan lain sudah agak bagus, tapi ini berdasarkan pengalaman saya di jurusan saya. Bisa dilanjut Mas Dagas, slide berikutnya. Nah untuk mahasiswa ini ada satu survei yang dilakukan oleh lembaga Barnes and Noble College. Itu ternyata ada 3 faktor utama ya dari hasil survei mereka yang menjadi faktor utama seorang siswa yang ingin mau masuk ke kampus itu memilih perguruan tinggi. Yang pertama di sini adalah career preparation. Tentunya ini ya, jadi lebih fokus ke generasi Z penelitian ini. Jadi ada 1.300 responden yang digunakan dan mereka rata-rata generasi Z. Yang kedua ada interesting coursework. Yang ketiga adalah professor that care about student success. Jadi mereka juga sampai mencari tahu apakah di tempat kuliah tersebut nanti atau di kampus tersebut seberapa peduli pengajar dan stakeholder yang ada di kampus tersebut terhadap karirnya dia. Ataukah seperti teknik yang saya ceritakan tadi atau hanya sekedar menyampaikan materi sudah selesai. Selebihnya itu adalah tanggung jawab mahasiswa. Nah, terus ini juga ada salah satu hasil survei yang kami ambil dari dokumen yang sama. Itu dari hasil survei ini mayoritas responden mengatakan bahwa dia lebih mudah belajar dengan metode by doing gitu. Jadi daripada dia menerima pengajaran satu arah. Itulah kenapa tadi sempat kita masukkan di permasalahan yang pertama tentang lecturer centered learning ya. Jadi agak susah diterima oleh mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Terus ini 38% menyatakan bisa mudah belajar dengan metode by seeing dan hanya 12% yang by listening di classroom. Nah, berdasarkan data ini, jadi ada beberapa model pengembangan strategi pengembangan SDM dari segi mahasiswa yang kami coba rangkum. Next, Mas Bagas. Nah, jadi di sini ada 4 poin utama yang kami capture. Yang pertama, sebenarnya ini juga relate dengan metode pembelajaran ya, karena beberapa masalah tersebut meskipun masalahnya terlihat di mahasiswa misalnya gitu kan, tapi setelah kita telusuri, setelah kita dalami, penyebab utamanya lebih ke metode pembelajaran yang digunakan di kampus tersebut. Yang pertama di sini adalah yang mungkin bisa diterapkan adalah penggunaan mobile ya untuk penyampaian materi pembelajaran. Seperti di sini misalnya materi pelatihan, sistem manajemen pembelajaran itu bisa diakses lewat mobile. Mungkin kalau di ITS sudah diterapkan ya yang ini ya, itu yang My ITS Mobile itu. Tapi masih kurang ini ya, kurang lengkap di situ. Yang kedua di sini ada video based learning ya. Jadi di survei yang sama itu menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu lebih mudah memahami 3 menit video dengan durasi 3 menit ya daripada pembelajaran dengan metode konvensional, bisa saya sebut dengan metode yang konvensional seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi mungkin lebih ke, kalau di sini diakan short YouTube style how to and explainer videos.
atau ada yang menyebut micro learning videos. Yang ketiga adalah experiential learning. Jadi melibatkan mahasiswa dalam memahami pelajaran itu berdasarkan experiential based gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca atau menerima info apa yang mereka pelajari, tapi juga mempraktikkan apa yang mereka sedang pelajari. Berdasarkan survei yang tadi juga menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa sekarang itu lebih mudah memahami pelajaran ketika mereka terlibat langsung dalam pengaplikasian materi yang mereka terima. Nah, yang ketiga adalah informal collaborative social learning ya. Jadi di sini juga ada survei, dari hasil survei yang sama juga menyatakan bahwa lebih menyenangkan bagi mereka ketika suatu materi pelajaran itu dipelajari secara bersama-sama bersama teman-temannya. Nah, setiap 4 metode ini memiliki keterkaitan. Misalnya ketika belajar bersama itu membutuhkan tools ya. Toolsnya bisa berupa seperti misalnya yang sekarang kita pakai, misalnya bisa pakai Zoom, bisa pakai video conference yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain. Next, Mas Gas. Ya, jadi sebenarnya ini sampai ideasi aja, Pak. Jadi misalnya tools-nya nanti lebih spesifik ke programnya seperti apa, itu kita sudah ada beberapa detail program yang akan kita ajukan juga sebenarnya. Tapi dalam tahap ini kita ingin menyampaikan setelah kita kemarin membahas tentang empatinya, terus sekarang ideasinya, nah nanti toolsnya akan kita jelaskan lebih detail untuk berupa program-programnya. Saya rasa ini saja yang kami sampaikan untuk hari ini. Silakan teman-teman, Pak Bambang, tanggapannya atau mungkin sarannya seperti apa. Terima kasih. Baik, grup E ya, terima kasih. Pas azan. Kita tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Kebetulan saya di Wita ini, Pak. Jadi azannya mungkin lebih dulu saja. Gimana? Kebetulan saya lagi di waktu Indonesia Tengah, Pak. Jadi azannya dulu. Di mana ujung pandang? Kalimantan? Di Lombok, Pak. Di Lombok. Oh iya. Work from Lombok. Iya, Pak. Di Mandalika, Pak. Oh iya. Dekat sama Mataram. 1,5 jam, Pak. Di Lombok Timur sih saya. Di Rinjani. Oke. Baik, terima kasih ya grup E ya. Jadi itu penyampaiannya. Silakan ditagih ya, ditegur oleh grup A misalkan. Kok nggak sesuai dengan kebijakan kami gitu. Ya silakan. Baik. Jadi saya tadi untuk dosen ya kurang bagaimana ini untuk memelihara dosen ini ya, untuk mentreatment dosen ini. Ya jadi seperti kita ketahui bahwa kami alhamdulillah selain sebagai PNS kami juga ya, kami terus terang ya, dapat sertifikasi. Jadi setelah tanggal 1 itu sekitar sebulan dapat lagi ya gaji ya. Untuk lulus sertifikasi ini harus ada memenuhi syarat tertentu. Nah, ini ada salah satu kasus ya, dosen kita itu belum menerima sertifikasi ya, kasihan jelas ya. Jadi pendapatannya kurang karena belum terima sertifikasi. Kenapa? Karena dia mengambil S2 yang tidak menurut reviewernya tidak linear dengan S1-nya ya itu. Padahal sekarang kan sudah nggak bisa ngomong gitu lagi ya. Jadi linear atau enggak itu tergantung dari sejauh mana dapat berkontribusi ke jurusan ya. Ya jadi misalkan ya teknik mesin nerima orang informatika, kalau dimasalahkan ya nggak selesai. Padahal teknik mesin tadi butuh informatika, mungkin dispro butuh orang psikologi. Itu seperti di perkapalan ada orang TI di sana ya untuk optimasi desain kapal ya.
Nah ini gimana dosen ini supaya tidak sengsara ya. Gimana dosen ini bahagia di kampusnya, itu mungkin perlu dipikirkan oleh grup ini ya. Jadi terus ini ya, seperti kita ketahui bahwa departemen itu ada akreditasi ya, A, B ya. Sekarang ada unggul, madya dan sebagainya. Nah ini akan bisa turun kalau ada aduan dari masyarakat. Jadi masyarakat tadi melihat bahwa kok banyak DO sih ya. Nah, terus masa tunggu lulusannya kelamaan ya, 1 tahun belum mulai bekerja ya. Syukur-syukur sebelum lulus sudah kerja ya. Nah, atau ketidaksesuaian bidang kerja ya, dispro tapi kerja jadi pertambangan misalkan ya, tapi juga nggak masalah sebenarnya. Banyak alumni mesin jadi anggota DPR ya, jadi dipakai logikanya ya, jadi nggak masalah saya kira ya. Jadi jadi akan bisa turun. Terus jumlah kepangkatan seperti ketahui ada lektor kepala, lektor, guru besar. Kalau jumlah lektor kepala terlalu sedikit atau jumlah S3-nya sedikit juga akan menurunkan ya. Nah, ini bagaimana ini supaya dosen-dosen ini tidak malas sekolah ini ya. Dulu Pak Rektor sebelum Pak Joni pernah emosi ya ngadepi dosen-dosen muda itu. Sempat emosi. Apa maunya Anda ini? Jadi dosen nggak masuk. Atau gayanya Bu Nita arsitektur, kalau ngadepi dosen muda yang malas sekolah, ayo biar siapa dulu yang nyuruh jadi dosen. Jadi didatangi langsung, ayo ini ngisi formulir ini. Ya jangan karena malas sekolah ya. Jadi ini mungkin ke depan sudah semakin jarang lagi yang tidak sekolah ya. Jadi mungkin sekarang masih ada sisa-sisa Laskar Pajang ya, masih S1 ya, yang ya jadi kapalan. Walaupun mungkin dari segi pengalaman tetap ya bagus juga ya, tapi dari segi akademisi kurang. Ini salah satu masalah Mas Syaiful dan kawan-kawan. Ini gimana ini? Bukan hanya di desain ya, jurusan arsitek banyak yang malas sekolah ya. Jadi ini memang ya asik dengan dunianya ya. Jadi proyeknya, syukur-syukur ada proyek ya. Kalau nggak sekolah, nggak ada proyek, terus ngapain ya? Jadi itu. Memang dosen ini unik ya. Yang keterima itu bisa yang pinter ya, oke pinter masuk. Tapi ada juga yang pinter tertolak. Ya. Ada juga yang keterima bingung ya. Sekian belum pensiun, minta pensiun dia. Karena ada ketidakmampuan menyesuaikan diri. Ya. Ini terjadi juga ya. Mungkin di pekerjaan lain juga ada. Tapi di dosen ini, nah ini mungkin juga ada alumni kami yang pinter ya, S2 di Belanda. Ya. Kemarin ikut tes masuk. Tapi kita tanya, gimana kalau nggak disetujui Pak Rektor? Akan kita pakai. Wah, udah. Ya, memang tidak cukup kita jujur ya, tapi harus ada ya ini apa kebijakan ya. Tidak, karena kita nggak bisa ngomong terus terang ya. Jadi, ya memang harus lengkap kita ya. Baik itu ya. Jadi dosen, tendik juga kasus ini ya. Tendik ini kemarin mohon maaf ada yang bilang bahwa kita pintu masuk ITS ya di portal itu ya. Gara-gara pos SKK itu pemandangan yang kurang baik ya. SKK-nya main HP ya. Nah, ini akan ya tidak menyambut tamu dengan baik ya. Tapi ngobrol ya. Ini mungkin tapi kalau hormatnya dengan Pak Rektor aja, tapi dengan tamu-tamu dengan dosen biasa dia cuek aja ya. Nah, ini tantangan ya. Jadi tapi sekarang ada penilaian ya. Jadi dipasang di mana-mana itu kamera CCTV ya, supaya dia kerja lebih baik ya. Ya kalau kita lihat SKK atau satpam perusahaan lain kan begitu sikap ya. Nah ini kasus juga ini kasus-kasus ya tendik ya.
Dan teknik kita apalagi masa pandemi ini akan semakin jumlah teknik kebanyakan ya. Jadi tapi di sisi lain lab-lab itu kekurangan tenaga lab ya, pensiun hilang. Nah, ini kasus gimana nih? Ya, jadi kebanyakan tapi orang labnya kurang. Baik ya itu ya. Grup E telah menyampaikan usulannya. Bagaimana komentar teman-teman? Mohon izin Bapak. Ya, silakan Mas Faris. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Ini rekan-rekan menarik ya untuk terkait dengan dosen mahasiswa dan teknik ini sepertinya sangat linear dengan kelompok kami. Tadi mungkin singgung sama Pak Bambang bahwasanya MBKM ini adalah momen berkawinnya antara dunia perguruan tinggi dengan industri. Nah, yang sempat saya highlight tadi saya lihatnya dari kelompok E bahwasanya ada permasalahan di dosen itu mungkin terkait dengan pemahaman bisnis dan soft skill. Nah, ini kalau dari bayangan yang kelompok kami memungkinkan tidak Mas untuk solusinya itu salah satunya adalah dengan bahwasanya dosen itu juga harapannya bergabung dengan asosiasi profesi sesuai dengan bidang keahliannya. Artinya adalah ketika ada upgrade atau isu yang berkembang di dalam industrinya, dosen ini mampu merespon itu kepada mahasiswanya, yang artinya adalah bahwasanya yang disampaikan itu bukan sesuatu yang sifatnya teoritis, tapi juga memungkinkan mengikuti adaptasi industri yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa yang menarik di Malang ini adalah salah satu kampus yang dia menerapkan model team teaching, artinya adalah di dalam satu perkuliahan sang dosen ini menjelaskan secara sistematis struktur dalam konteks materi, lalu dihilirisasinya juga melibatkan praktisi untuk menjelaskan aktualnya itu seperti apa. Jadi harapannya kolaborasi itu benar-benar dapat tercapai, Mas. Itu yang pertama. Terus dari yang terkait dengan isu di mahasiswa tadi, bahwasanya mungkin kalau dari kelompok kami melihat bahwasanya apresiasi itu penting sekali, tapi menurut saya adalah bagaimana ketika nanti si mahasiswa ketika sudah keluar, dia nanti sudah cukup siap untuk melihat lapangannya itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah kalau dari bayangan saya pribadi adalah reward ini tidak hanya diberikan mahasiswa terkait dengan nilai atau materi yang ia sampaikan, tapi memungkinkan juga ketika mahasiswa ini mengikuti kegiatan di luar kampus tentunya, misal mengikuti komunitas, mengikuti event berkaitan yang dari bidang keahliannya, itu mungkin dapat diberikan apresiasi apalagi di dalam MBKM di salah satu subprogram ini ada yang namanya adalah proyek independen. Artinya mahasiswa ini ketika di luar kampus, ketika dia sudah mendapati proyek yang berkaitan dengan bidang keahliannya di kampus, dia bisa direkognisi di SKS, langsung bisa dinilai. Artinya adalah bahwasanya sebetulnya si mahasiswa ini secara substansial sudah mampu untuk melihat materi sesungguhnya secara aktual di lapangan. Dan nanti dosen yang tinggal mengatur secara sistematis bahwasanya secara metodologi itu seperti ini, dan akhirnya nanti ketika outputnya si mahasiswa itu tahu sebetulnya secara metodologi seperti ini, secara aktual nanti penerapan seperti ini. Itu dari kami Pak Bambang, mohon masukannya mungkin biar imbang nanti outputnya untuk kelompok kami di kelompok kebijakan 1 dan kelompok E. Terima kasih. Iya, baik ya. Jadi tadi Mas Faris menyampaikan MBKM ya, ada 8 MBKM itu, magang, terus proyek independen tadi ya. Proyek independen itu entrepreneur ya. Ya, jadi nah ini ngukurnya bagaimana? Ini kami lagi bukan pusing, lagi menentukan ya. Gimana kita akui sebagai proyek independen, misalkan dia menjalankan bisnis warisan orang tuanya, itu apakah termasuk proyek independen ya? Ini mungkin perlu kita sepakati ya, supaya nah setelah kita sepakati kita konversi ke mata kuliah, maka dia lulus riset desain, maka dia lulus mata kuliah ini. Itu belum sepakat kita ya. Jadi memang Mas Menteri ini ya lumayan ya, jadi kita jadi teladapan ya. Jadi terus satu lagi untuk dosen ya, dosen ini diukur KPI-nya ya, Key Performance Indicator ya. Bukan hanya dosen, kadep,
dekan, tambah banyak lagi ya. Tapi untuk dosen ini diukur ya. Salah satunya yaitu apakah dia ikut asosiasi profesi atau enggak. Ya. Kalau ikut asosiasi profesi, dia nilainya tambah gitu ya. Ya, jadi jumlah publikasinya berapa gitu ya. Untuk KPI Kadep, DO-nya berapa ya. Jadi tadi mohon dibahas untuk grup E, KPI ya, KPI dosen. Kalau mahasiswa nggak ada KPI ya, yang nilai, nilai. Ya, jadi, nah kemudian dosen tadi juga BKD ya. Jadi BKD apa kepanjangannya? Beban kerja Itu dosen. Beban kerja dosen, beban kerja dosen ya. Beban kerja dosen ini setiap semester harus ada 1 apmas ya. Kalau nggak ada, nggak lulus ya, nggak akan dapat ini BKD ya, nggak ada tunjangan ya. Jadi memang kita ya, tapi kalau apmas bisa nunut ya, bisa nunut aja namanya kita. Ini terus terang ini kita terbuka ya. Mungkin nggak suka apmas ya, mungkin basa-basi, ikut aja namanya. Ya, jadi tapi yang publikasi ini nggak bisa ditipu ya, harus ada. Ya. Tapi kalau banyak kenalan ya bisa ikut juga namanya ya. Ya memang sama di perguruan tinggi, sama di perusahaan lainnya. Saya lebih melihat bahwa networking antar dosen itu penting ya. Bagaimana kita diterima sama ya. Jadi banyak teman itu memang perlu ya saya kira. Baik, ini mungkin ada komentar lain untuk grup E ya. Jangan lupa KPI ya, KPI-nya tadi muncul nggak KPI? Ya, KPI dosen itu apa sih? Ya, jadi ada nggak bisa enak-enakan lagi kita ya. Ya, jadi komisaris juga begitu ya, komisaris ada KPI-nya dari Menteri BUMN. Kalau eksekutif KPI-nya dari komisarisnya ya. Gitu. Pak Bambang izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Deddy. Pak, menindaklanjuti yang kemarin yang mengenai ketika spin-off itu nggak boleh ASN itu apakah itu memang kebijakan dari rektor atau bagaimana ya Pak? Karena misalnya setahu saya, mohon maaf kalau saya salah Pak, Pemkot itu memiliki ASN itu memiliki posisi di anak-anak usahanya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Apakah memang itu kebijakan rektornya atau itu secara nasional sudah ditetapkan Pak? Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Saya sebagai dosen ya, pengen sekali menghasilkan spin-off banyak ya. Jadi anak-anak itu setelah lulus dari kita membuka usaha. Ya, jadi alhamdulillah kemarin ada alumni kita yang bisa membuat sepeda ya, sepeda tandem ya, dan dipakai oleh salah satu bapak di ITS ya. Pagi-pagi naik sepeda sama istrinya. Ya. Jadi sepeda tandem itu bisa single, bisa double ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi frame konektor di tengah bisa dilepas. Bisa jadi sepeda tunggal. Ya. Jadi spin off ya. Jadi begini Pak Deddy, spin off itu memang ASN nggak boleh jadi direkturnya, ya. Nggak boleh. Ya, jadi yang jadi direkturnya ponakannya aja, ponakannya, suaminya atau istrinya, ya. Gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dia bisa sebagai komisaris, ya, bisa sebagai komisaris. Seperti Pak, salah satu teman saya, jadi komisaris ya, jadi komisaris. Direkturnya mahasiswa. Ya, jadi lagi ya startup ya, lagi berusaha untuk eksis ya. Jadi ya salut juga dia kegigihannya ya, jadi membuat alat bantu orang cacat ya. Jadi ada unsur sosialnya tapi ada unsur bisnisnya juga ya. Jadi memang yang terkenal itu ya sekarang ya, bisnis dan sosial ya, tadi bisa jalan bareng ya, begitu. Tetap bisa jadi komisaris Pak. Ya. Baik Pak Bambang, terima kasih Pak. Ya silakan Mbak Irhamna.
Mbak Desak mungkin ada yang ingin disampaikan. Adinda. Pak Bambang, Ya, Pak Bus. mohon izin untuk sedikit diskusi dengan kelompok E. Silakan. Khususnya yang slide terakhir mengenai tadi konten digital pendidikan yang disampaikan Mas Saiful. Kami juga memiliki konsen yang sama terkait mengenai digitalisasi konten, karena memang saat ini mahasiswa lebih senang melihat visualisasi daripada tekstualisasi. Ini juga kita juga punya, sayangnya kita juga punya kendala terhadap keterbatasan SDM. Siapa yang membuat, siapa yang prepare, kemudian siapa yang mengkonvert dari tekstual ke visual, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi bersama, jadi biar output-nya ini juga sama, tidak saling berseberangan nanti. Mungkin ada masukan dari Pak Bambang terkait hal ini, Pak. Iya. Siapa yang membuat, yang memproduksi video gitu ya. Nah, ini mungkin kita rajin-rajin membuat penelitian. Ya, dari penelitian sana bisa dananya bisa kita pakai untuk memperbaiki pengajaran. Ya. Jadi hasil penelitian ini bisa kita sampaikan ke mahasiswa ya, buat hal yang baru ya. Jadi untuk biaya buat video ya kan lebih-lebih ya. Jadi ini yang kita harus rajin-rajin mencari dana ya. Ya, jadi di samping dapat poin, dapat koin istilahnya. Ya, jadi dapat semuanya kita ya. Begitu. Ya, jadi sudah saatnya saling satu frekuensi ya. Grup A, B, C, D, E ini. Jadi jangan sampai tidak nyambung ya. Tidak nyambung, tapi gimana ada benang merah. Ini monggo kalau di luar kelas saling TikTok gitu ya, gimana? Ya, untuk Pak Bambang izin boleh bertanya lagi Pak, satu lagi Pak. Kalau boleh boleh diceritakan singkat Pak, struktur dari STP itu terdiri dari apa saja ini Pak? Mohon maaf karena memang kami berusaha mencari informasi itu Pak. Mungkin bisa ditampilkan lagi yang ITS kemarin. Baik, siapa? Ya. Izin ya Pak. Ya, silakan. Oh, mohon maaf. Saya baik. Nah, ini. WR4 ya Pak, izin. Nah ini Pak. Ya, bisa digedein. Ini saya bisa annotate nggak ya? Bisa Pak, harusnya Pak, monggo Pak. Gimana caranya? View option. Sebentar. Di Bapak kursornya ke atas kan, kemudian ada annotate itu. Iya, nggak ada annotate ini. Oh, nggak. Ya. Nah, biasanya ada kalau teman anak-anak asistensi. Annotate-nya di mana ini? Oh iya, mohon maaf di tempat saya ada Pak, tapi mungkin. Iya. Gimana caranya? Saya screen capture terus saya kirim di grup nih Pak. Nggak usah, gini aja sudah. Oh siap, baik Pak. Jadi ya Direktur Riset DRPM ya, kiri ini ya, kiri ini. DRPM ya, terus Direktur Inovasi. Ini ya Pak. Okay. Nah ya, terus DKPU. DKPU. Yang biru atas ini Mas. Oh ini biru atas. Ini ya Pak. Oke. Enggak, yang ini. Jadi ada 3 direktur. Oh ini ya Pak. Ini DRPM, Inovasi, ya 3. Nah, 3 direktur. Nah, STP itu ada di bawah ini. Ada ini. Manager unit cluster inovasi bawah sendiri. Oh, nah, ini ya ini Pak. STP ini. Ini STP.
Jadi waktu itu teman-teman masih keliru di DKPU ya mengiranya. Iya, Pak. Siap. Jadi manajer unit klaster inovasi ada 4 ya. Oke. Industri kreatif, otomotif, terus bisnis maritim dan ini elektronika. Ya. Oke, Pak. Nah, jadi STP ada di sini. Oke. 4 itu dikoordinatori atau ada jabatan strukturnya ya, Pak ya? Ada manajer klaster ya. Pak Agus itu ya. Oh, Nah, ini manajer. Ini maksudnya Pak ya? Iya, ini saya ini pendapat pribadi ya. Sebetulnya nggak perlu dia dibawahi manajer senior ini. Oh. Nggak perlu menurut saya ya. Ini langsung aja dibawa wakil direktur. Sini ya. Iya, yang orange itu. Betul. Menurut saya loh ya. Tapi karena direktur inovasi ini, direktur manajer senior ini mungkin apa ya? Tapi dia tugasnya membantu manajer klaster ini untuk masalah inkubasinya, untuk masalah startup-nya. Begitu. Baik. Mohon maaf Pak. Jadi 4 manajer ini adanya 1 atau 4 manajer Pak jadinya? 4 manajer. Oke, manajernya tadi 4 yang Bapak sampaikan tadi ya. 4. Itu manajer semua ya Pak? Manajer semua, manajer klaster. Oke, siap. Baik, Nah, baik Pak. Kalau ini Pak Deddy, kalau PUI ya, PUI PT, Pusat Unggulan Industri, Pusat Unggulan Iptek, itu ada di DRPM. Nah ini ada, ini kepala pusat PUI ya. Ya. Nah, di bawah lagi ya ini. Ini. Nah ya. Ya, PUI ya. Oke. Begitu. Jadi, nah walaupun ada PUI, STP tetap harus ada. Oke. Boleh izin Pak nanya bedanya PUI sama STP apa ya Pak? Iya ya. Jadi PUI ini melahirkan spin-off ya. Oke. Nah, spin-off tadi dibina oleh STP ini. Oh, oke. Ini di kesini ya. Oke. Siap. Jadi harus tetap ada, tetap nyambung. Tapi ada wacana juga, teman-teman, bahwa PUI ini akan dimasukkan ke inovasi. Tapi belum sekarang. SK-nya masih di DRPM. Tapi lebih enak di mana tergantung kita sesuaikan ya, nggak ada masalah. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Bambang. Ini informasi yang kami berusaha cari dari kemarin. Iya, saya maklum ya, kalau bukan ITS, bukan dosen, banyak nggak tahu. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Bambang, Pak Deddy izin bertanya juga Pak. Silakan Mbak. Boleh di-share lagi Pak Deddy? Mungkin. Ya, monggo Mbak. Yang untuk tadi kan kalau untuk kawasan STP itu kan memang di bawah yang dir inovasi ya Pak ya. Tapi di sini kita juga ada lihat direksi yang terkait ITS Technoscience Pak. Ini karena kami melihat banyak sekali direktur yang menangani. Apakah keterkaitan antara Technoscience ini dengan yang STP tadi ya Pak? Apakah ada keterkaitan langsung atau jaringan kerjanya, mekanisme kerjanya seperti apa ya Pak? Nah, Bu Rosalina, siapa yang berkaitan dengan ITS Technoscience? Tidak hanya STP, semua dosen bisa ke sana. Kalau dia punya pekerjaan dengan Pertamina untuk merawat kilang nomor berapa, orang mesin, ini dia menghubungi ITS Technoscience ya untuk membuat kontrak dengan Pertamina tadi. Iya, nggak harus STP, nggak ada hubungannya. Jadi semacam benderanya ya Pak? Iya, benderanya ya. Swastanya ITS ini, swastanya itu. Atau dosen arsitek ya punya bangun apartemen ya, dia sebagai konsultannya dapat fee ya. Ini kontraknya lewat ITS Technoscience atau lewat ITS kemitraan. Nah, biasanya orang-orang sipil lewat ITS kemitraan. Orang-orang untuk dengan pelabuhan ya,
Siap. Nah, Pak, ini izin. kedepannya ada anak perusahaan lagi gitu loh. Oh. Kalau spin-off itu apakah setara dengan ini atau berbeda, Pak? Beda, spin-off itu masih mahasiswa ya. Oh, mahasiswa ya, Pak. Mahasiswa. Agak pusing kita ya Pak Det. Siap, siap. Iya. Baik, berarti spin-off itu direksinya mahasiswa ya, Pak? Mohon maaf. Iya, spin-off ini dalam bimbingan manajer senior inkubator ini. Oke. Mahasiswa, oke. Ya. Oke, siap. Terus manajer ini jadi pembina gitu ya, Pak? Oh, komisaris ya? Enggak. Enggak mesti ya? Enggak Oke. mesti. Enggak mesti. Siap, siap. Mungkin salah satu dosen dari komisaris. Baik, baik, Pak. Penetapan komisaris oleh Warek atau? Enggak ada hubungannya. Menunjuk diri sendiri aja. Siap. Ya. Itu boleh double ya, Pak? Kalau dosen itu lebih dari satu komisaris boleh ya, Diri Pak? sendiri. Boleh, silakan memperkaya. Siap, Pak. Baik, nah, ini sudah mulai dapat bayangan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Malah spin-off itu bisa tumbuh dari PUI juga. Oh, di sini juga ada spin-off sendiri ya. Oke. Tapi semua sementara masih under pembinaan dari STP ya, Pak? Iya. Jadi maunya kita punya saham 10% gitu, ITS. Nah, ini. Jadi kadang-kadang alotnya di sana mungkin. Baik. Spin-off ini kan yang misalnya termasuk bagian dari yang industri berapa persen, ITS berapa persen itu ya, Pak? Oke. Iya. Paham, Pak. Oke. Siap. Jadi memang urusan bidang 4 ya. Monggo, Mbak Rosa. Pak Bambang, satu lagi, kalau untuk kawasan sains teknologi, berarti untuk yang direktur inovasi ini hanya berkaitan secara langsungnya ke direktur riset dan pengabdian kepada masyarakat ya, Pak? Definisi berkaitan langsung bagaimana, Bu ya? Jadi, misalkan kita yang ngurusi riset TKT 1 sampai 6 itu DRBM. Kalau TKT 7 sampai 9 misalkan penelitian dari LPDP ini yang nandatangani Direktur Inovasi. Ya. Jadi sesungguhnya mereka tidak berkaitan ya. Jadi, tapi mau nggak mau ya tetap. Nah, gini, kalau DRPM ini pabrik Sukopus, pabrik publikasi. Tapi kalau Direktur Inovasi ini pabrik inovasi, prototipe. Syukur-syukur terhilirisasi ya. Nah ini Pak Direktur Inovasi ini selalu dia mengejar-ngejar mengharapkan dosen itu hilirisasi ya. Limpahan dari TKT 6 DRPM. Nah, TKT 6 ini diapakan lagi kalau nggak ketujuh ya. Nah, itu. Oke, Pak. Nah, kalau di KPU ini sudah ngurusi kontrak kerja ya dengan. Jadi saya kira sudah jelas pembagiannya. Baik, Pak. Tadi Brosalina moga-moga terjawab. Bapak. Ya. Bapak kalau boleh dapat insight sedikit dari Pak Bambang, kira-kira menurut pandangan Bapak permasalahan yang terdapat di KST ini, kawasan sains teknologi ini seperti apa ya Pak ya, yang mungkin bisa kita optimalisasi bersama? Kawasan sains. Ini ya, ini kan menurut saya pribadi ya, juga teman-teman ini. Sebagai insight kami Pak. Prototype forever, prototype forever. Ya. Jadi bagaimana jangan kalau kita mungkin salah satu jurusan saya sebut teknik fisika ya. Kalau kita jalan-jalan ke sana banyak barang-barang ini kan gimana itu sebetulnya kapan dimanfaatkan masyarakat itu Bu? Ini UNER ya, kita dengan UNER sudah begitu establishnya ya, Bu. Jadi dia membuat vaksin ya dipakai masyarakat, diteliti langsung dipakai masyarakat. Nah kita ini itu Bu, kita mungkin perlu lebih banyak lagi prototipe digunakan oleh masyarakat. Baik. Harusnya semua prototipe di semua jurusan maksudnya ke STP ya Pak untuk dihilirisasi gitu ya Pak? Ada yang masih di jurusan,
Oh, oke Pak. Gitu ya. Ya, jadi memang tantangannya berat. Oke. Apakah memang tidak ada arahan dari Warek sama rektor ya Pak untuk menyalurkan semua ke STP? Sudah. Oke. Cuman berarti masih ada silo-silo gitu ya Pak, maksudnya gitu ya? Iya, jadi kemarin ada program memprototipekan, meng-HKI-kan hasil-hasil desainnya anak-anak. Meng-HKI-kan atau mempublikasikan TA ya, menjadi gerakan ya. Jadi kalau kewajiban itu ya, kalau enggak ya. Ya. Pak, misalkan ada industri yang tertarik dengan prototipe itu nanti salurannya melalui STP ini ya Pak? Iya, melalui STP. Tapi kalau sudah semakin matang, maka lari ke teknoscience ya. Oh, ke sini. Ya. Itu dia. Teknoscience berarti keterkaitannya itu ya. Oh iya. Oh gitu yang dimaksud begitu. Ya. Kita bisa kan ada kebutuhan link and match gitu ya Pak. Jadi salah satunya ternyata industri juga ada yang tertarik. Bisa jadi ketika prototipe dari ITS itu dinilai menjual, nah itu kami coba arahkan ke sana Pak. Iya. Baik Pak. Ya. Berarti mekanisme jalurnya yang terstandarisasi ya mungkin ya Pak Dedi ya. Yes. Oke. Antara sini ke sini ya. Oke. Betul. Karena yang penting adalah industri yang tertarik tadi kan. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Baik, teman-teman semua, kayaknya waktu semakin siang ya. Mungkin masih ada kuliah lagi atau mau jalan-jalan ke mall, monggo ya, East Coast dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Tetap difokus ya, minggu depan lebih pertajam lagi. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Sehat selalu. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang.